Orang Portugis tuh pernah masuk ke Minangkabau. Nggak bisa dipungkiri, data sejarahnya ada, fakta sejarahnya ada, dan Valentin pun pernah menyabuin dalam buku Sumatera tuh, chapter Sumatera tuh, ada orang Portugis pernah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Dakap. Kebetulan kini di kita ganti-ganti lah nak dah. Jadi udah sebagai Dakapnya, Ambo sebagai Dajangnya. Iyalah. Jadi kami kembali di Marewai TV bersama Kakanda sebenarnya Kakanda Ambo sebenarnya kok. Iya Dajang. Bang Alfa. Kita sekarang kini kita membahas mengenai rupi, Bang Alfa. Rupi. Ayo rupi. Jadi kalau sebagian para istilahnya tuh orang sejarawan tiba itu Dalfa dengan data yang tradisi mengatakan Portugis kalau rupi kok dek orang pasisir nyebutnya Portugis itu dek bahasa orang kini gitu kan. Iya. Katanya tidak pernah masuk ke pesisir. Bah ceritanya tuh Dalfa. Untuk rupi kok di dalam Tambo Selapan Suku kan tersebut. Bahasa ada orang rupi di Nagari Padang kok sampai ke pesisir dulu. Cuman penyebutannya mungkin kurang pas terkait sama rupi yang dipahami sebagai orang ketek-ketek. Nah itu. Nah rupi kok kalau mencari peta-peta lamo, peta-peta Valentin lah 1666 sampai 1724 tentang bagian chapter Sumatera. Ada tuh tersabut itu negeri Rupit. Tapi ada di bagian selatan timur dari Palembang. Nah, dan sejarah pada masuknya Portugis ke Sumatera itu tercatat pula de João de Barros. João de Barros. Nah, pada masa itu dalam peta João de Barros ada sebutan Riknos. Riknos itu artinya negeri. Nah, itu negeri itu Minang yang dipahami sebagai Minang itu dulu sampai hubungannya ke Palembang. Wilayah jelajahnya itu sampai ke Palembang. Berarti sampai ke Palembang ya. Palembang. Nah, kalau Rupit dihubungkan sebagai orang Portugis yang nggak pernah masuk ke area pesisir barat ke Minangkabau, itu awak pikir salah. Kenapa? Karena ketika awak mencoba cek di daerah Painan tuh kan ada Bukit Salido tuh. Bukit Salido. Kalau orang kini taunya Bukit Salido. Bukan Uri Salido ya, Daya. Bukan Uri Salido yang semakin tidur gitu. Jadinya ada Bukit Salido. Namanya Bukit Salido tuh. Berdasarkan beberapa peta yang dirilis di Leiden Library. Salido itu adalah lokasi penambangan dulunya. Nah, orang-orang Portugis tuh orang-orang penambang dulunya. Jadinya mencari harato di negeri orang lain dia menambang. Menambang. Nah, jadi orang Portugis tuh pernah masuk ke Minangkabau. Nggak bisa dipungkiri, data sejarahnya ada, fakta sejarahnya ada, dan Valentin pun pernah menyabuin dalam buku Sumatera tuh, chapter Sumatera tuh, ada orang Portugis pernah masuk. Dan selain itu kalau misalnya rajin searching di internet, beko masuk ke website pemerintah Portugis tuh, ada tuh petanya. Jadi peta navigasi perdagangan orang Portugis tuh menuliskan tempat tertulis Manakaba ya, Daya. Nah, ini ada di pesisir barat dan posisinya ada di Sumatera, posisinya di pesisir barat. Jadi sejarah Portugis masuk ke Sumatera Barat itu ada. Ada. Jadi kalau kata rupi, kok lain tak bahasa takapi kok dah. Biasanya kan kata orang-orang kayak itu kan rupi, kok tidak takapi kan? Iya kalau di bawah itu itulah artinya. Itulah takapi ya kan? Cuman barangkali kalau nio menelaah secara etimologi
barangkali bisa Basobo dalam bahasa Portugis apa yang dimaksud dengan rupit. Iya, Kayak gitu. Nah, cobalah ketika cerita yang tua kan banyak nyestilirnya, iya. nyuki-nyukihannya. Mungkin karena posisi orang tua agak rendah Iya. badannya. Tapi kalau di Podaan itu di Sungai Pagu, kabar Sungai Pagu kan, mengenai orang tahunya pakai membangkan ke bawah kan, beri pesisir barat kecilnya. Ketika itu rupi itu sabuknya orang kadang-kadang badan kecilnya, orang nanti kapi di lidahi ya kecilnya. Itu nanti kapi itu kan. Itu ya ada pedawa. Cuman orang Portugis kan enggak lo kadang-kadang warna badannya. Tipikalnya agak semampai-semampai. Iya. Tapi pada masa penambangan itu ukuran tubuhnya enggak terlalu besar. Iya. Nah, makanya Tasabu'i di dalam Tambo Selapan Suku itu orang-orang pendek. Orang Karena rendah ya. orang Rupi sama orang Tirau masuk. Iya. Ada di paparan di orang Rupi, di orang Tirau di pesisir pantai barat. Iya. Nah, selain itu kayak Kaba Raja Aniayo. Iya. Itu pada masuk Andam Dewi. Itu Tasabu'i itu. Berperang dengan Rupi. Berperang dengan Rupi, berperang dengan pasukan Raja Aniayo. Terus dibantu di Aceh barangnya. Iya. Kalau ikutin sejarah tahun 1500 pertengahan awal sampai akhir itu kan memang pengaruh Aceh di Minangkabau itu gadang. Iya. Dan Portugis pun tidak hanya di pesisir barat, termasuk di Malaka pun ada Portugis pada masa itu. Jadi disebutkan bahwa tidak pernah masuk ke pesisir barat, faktanya Wak bisa masih menemui Bukit Salido. Iya. Itu jejaknya. Dan tipikal rumah-rumah di atas bukit itu kan masih bisa bisa lihat sampai saat ini kayak gitu. Gitu, Dajang. Ya. Jadi istilahnya sana Rupi atau Portugis itu emang tibo di pesisir barat. Bukan dikatakan tidak pernah tibo, berarti tibo ya. Di pesisir barat Minangkabau. Jadi mengenai Rupi atau Portugis istilahnya nadana di Minangkabau kok lah bahasa tuanya tuh lah takut alun sudah dah awak tiba lah ladoh dulu kan. Itu kan. Kini masih bisa Sobo tuh. Kok Zera membawa kawan-kawan di Marewai kok bawa lah ke Painan. Iya. Tiba di Painan bayar maju barang ke Pulau Cingkua. Beko tuh ada cagar budaya benteng Portugis namanya. Oh, benteng Portugis ya. Itu nampak. Iya. Masih ada peninggalannya. Masih ada peninggalannya. Dan pada masa setelah itu memang VOC yang menagan rumah di situ lah. Di situ. Jadinya tampe itu berganti-gantian orang asing tuh datang kemari itu memakai tampe itu. Iya, nada. Jadi karena VOC yang mengelola itu lo VOC yang nampak namo. VOC nampak namo. Tapi apa palangnya tuh benteng Portugis tuh. Oh, benteng Portugis ya. Gitu. Jadi sana khusus bagi Banda 10 ataupun pesisir barat Minangkabau sesuai dengan penjabaran beliau, sesuai dengan ilmu beliau mengenai Portugis, secara keilmuan beliau emang pernah datang ke pesisir barat ya Daya. Pernah. Dan kebetulan kami kiniko di Museum Aditya Warman. Sedang diskusi sama Udalfa kok istilahnya tiba di Minangkabau kok puronya di Minangkabau. Sagalo banyak seketik ada di beliau. Mengenai sejarah Minangkabau. Kalau istilah orang pesisir kok nan tinggi nampak jauh. Nan tasongo jolong gadang kecil orang kan. Beliau kok lah. Jadi kalau sana ataupun adik-adik lain kumananyo mengenai data ataupun sejarah mengenai Minangkabau bisa bertanya-tanya sama Udalfa dan insya Allah beliau sesanggup beliau loh untuk membantu ya dah ya. Dan segitu bagi kami kok salah kok parmatu ndak laki pada aki-aki ada. Ayo. Kok ndak terletak barang pada tampeknya. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.